para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di sore yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kenikmatan sehingga di sore yang mulia ini Allah berikan kemudahan pada kita semua. Allah berikan kemudahan dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan ini adalah nikmat yang paling besar para jamaah sekalian. Kita tahu dari sekian banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara nikmat yang paling besar itu dengan kita dimudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah untuk bersama-sama bertafakuh. Ini tanda kalau panjenengan semua itu di antara sekian banyak jamaah ibu-ibu muslimah, dan hanya panjenengan yang hadir ini berarti tanda jenengan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat beliau. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan." Kalau Allah menghendaki satu kebaikan itu ya kepada seorang hambanya, berarti secara otomatis kalau Allah menghendaki kebaikan pada salah seorang hamba itu berarti Allah pilih dulu siapa orang itu. Dan ternyata jenengan semua ini yang hadir di sini itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kebaikan, diinginkannya kebaikan dengan cara apa? Ifaqihu fiddin, yaitu bertafakuh, memahami tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka bersyukurlah kita para jamaah sekalian dari kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita bisa bermajelis ilmu. Bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain itu, "Man salaka tariqan yatlubu fi ilman, salakallahu min tariqil jannah." Siapa yang dari rumah memang niatnya untuk berangkat keluar menuntut ilmu, bermajelis seperti ini, ya itu orang-orang yang nantinya akan dijamin surga, akan diberikan pahala janji surga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali kepada rumahnya. Insyaallah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sore hari ini akan mengangkat sebuah tema gitu ya. Tema ini saya berawal dari hadis Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab-kitabnya beliau, baik itu dalam kitab Mu'jamnya, ya Mu'jam Al-Kabirnya, As-Shaghirnya, hampir semua beliau meriwayatkan dalam buku-buku beliau dengan perawi yang sama tentunya. Dari perawi yang bernama Abdullah bin Umar. Ya, dari hadis ini juga saya mengangkat tema yaitu orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki para jamaah sekalian. Ana rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, "Ya Rasulullah, ayyuhan nas ahabbu ila Allah wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah." Jadi Nabi tiba-tiba ketika Nabi diam didatangi oleh seorang laki-laki. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia yang seperti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Itu pertanyaan yang pertama gitu. Kemudian pertanyaan kedua, "Ahabun nas ataupun ahabul a'mal ilallah." Setelah manusia seperti apa yang dicintai Allah, kemudian amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabun nas," manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'uhum linnas, yaitu manusia yang paling banyak memberikan kontribusi positif, Ibu. Paling banyak memberikan kemanfaatan pada orang lain. Ini manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
sururun yudkhilu alal muslim, yaitu seorang muslim yang senantiasa memberikan kabar gembira pada orang lain. Coba Bu, di sini Nabi tidak menjawab manusia yang atau amalan yang paling dicintai Allah itu memberikan materi, uang pada orang lain, tidak. Tapi ini yang paling ringan. Apa itu? Sururun yudkhilu alal muslim, yaitu memberikan kabar gembira kepada orang lain. Kemudian masih dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yakshifu anhu kurbatan, yaitu selanjutnya adalah seorang muslim yang menyingkap atau menghilangkan kesulitan saudara muslimnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, au yaqdi anhu dainah, yaitu selain tadi menghilangkan kesulitan, juga menghilangkan atau melunasi hutang-hutangnya. Nah, ini penting sekali Bu ya. Ini agak ya berat-berat ringan gitu. Hutang masalahnya kan begitu ya. Kemudian masih dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, setelah menghilangkan hutang, au tatruduhu anhu ju'an, setelah tadi menghilangkan kesulitan, membayar hutangnya, juga memberikan makan kepada saudara muslimnya. Nanti insya Allah Bu ya, kita akan panjang lebar, kita akan kupas satu persatu tentang jawaban-jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian yang terakhir, yang keenam, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wala amshi ma'a akhi fi hajjatin ahabu min an aktakifa fi hadha masjid, yakni Masjid Nabawi atau Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrah. Yang keenam itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu sungguh aku berjalan dengan saudaraku untuk keperluan adalah lebih baik atau lebih aku cintai daripada beriktikaf bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masjid ini, yakni Masjid Nabawi. Pada saat itu ya, Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh namanya. Jadi di amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala di poin yang nomor 6 itu Ibu, ternyata nggak main-main perbandingan pahalanya, yaitu meringankan, membantu saudara muslimnya untuk keperluan saudara muslimnya itu lebih utama daripada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid ini. Bahkan Nabi sampai menyebut tempat, yakni Masjid Nabawi, masjidku ini. Kalau kita menghilangkan saudara, memberikan kemudahan, menghilangkan kesusahan, memberikan kemudahan tentang hajat saudara muslim kita, itu ternyata lebih dicintai daripada ya kita beriktikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Fi hajatin Masjid Nabawi syahra, selama 1 bulan. Jadi itu ada 6 poin para jamaah sekalian yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan rincikan coba satu persatu ya. Yang pertama adalah ahabun nas, yaitu manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anfa'uhum linnas. Paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling banyak memberikan kontribusi positif kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Para jamaah sekalian, saya selalu teringat perkataan ulama-ulama tazkiyatun nufus kita. Ya, ulama-ulama tazkiyatun nufus kita itu pernah menyampaikan dalam salah satu perkataan itu ya, bahwa tanda kalau hidup kita itu ingin diberkahi Bu ya,
Di berkah itu maknanya ditambah kebaikan. Nah, kalau ditambah kebaikan itu tidak melulu harus seorang materi saja, tidak harus melulu soal duit saja. Namanya kebaikan itu bisa berkah umur kita itu ya, bukan ditambah umurnya, tapi umur yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal kita itu akan diberikan kebaikan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dengan kita banyak beramal soleh, semangat gitu Bu ya dalam beribadah, apalagi yang sudah lanjut usia ya. Ingat kata Nabi SAW, "A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in." Umur umatku itu 60 sampai 70 tahun saja. Ya, wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Kalau ada yang lebih kadang sampai 80, 90, ya adalah yang sedikit-sedikit lebih Bu ya. Tapi umumnya ya baina sitin wa sab'in, 60 dan 70. Dari umur itu ajal yang sudah ditempatkan itu oleh para jamaah sekalian, kalau kita ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya kita punya semangat dalam beribadah, punya semangat untuk terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tandanya itu salah satunya ada 4 hal, dan salah satunya adalah bima yunfa'un nas. Bagaimana hidup kita itu, keberadaan kita itu para jamaah sekalian bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa menyenangkan orang lain. Keberadaan kita itu Ibu menyenangkan orang lain. Ya. Saya di pertemuan bulan lalu, di pekan yang pertama juga saya sudah sampaikan ya, dan saya tidak pernah bosan-bosan menyampaikan ini. Coba yuk kita merenung Ibu. Kita umur yang 30 tahun, 40 tahun, bahkan kayak panjenengan mungkin sudah 70 tahun itu. Monggo kita evaluasi, sudah belum keberadaan kita itu bermanfaat untuk orang lain? Minimal Bu, minimal itu untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Ustadz kok pilih kasih hanya kita bermanfaat untuk suami? Sama, kita semua ini kita sampaikan pada orang lain. Minimal untuk warga kita para jemaah sekalian. Sudah belum keberadaan kita itu bermanfaat untuk tetangga kanan kiri kita? Sudah belum keberadaan kita itu benar-benar bisa membuat orang lain itu ya merasa adanya kehadiran kita? Mungkin dia sedang dalam keadaan susah, dalam keadaan bersedih, butuh teman untuk berbicara. Sudah belum posisi kita itu tetangga paling dekatnya bisa memberikan manfaat? Atau jangan-jangan ini Ibu, kita ini cuma jadi benalu dalam kehidupan ini, numpang saja. Saya masih belum lagi bicara ilmu yang kita punya. Hanya posisi saja Bu, posisi kita itu sudah belum bermanfaat untuk orang lain. Apalagi kalau kita bicara ilmu. Tadi pagi saya pengajar di sini juga saya sampaikan masalah ilmu. Kemudian yang kebetulan yang saya kaji itu masalah ilmu. Awas, ilmu yang kita punya itu nanti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ilmu yang kita punya kita pek dewe. Orang lain tidak merasakan, apalagi untuk ilmu akhirat, ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala ini. Ingat Ibu, ahabun nas, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu anfa'uhum linnas, banyak memberikan kontribusi positif kepada orang lain. Makanya di sini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan manfaat kepada orang lain. Di sini Nabi tidak bicara tentang duit. Nabi juga tidak bicara tentang ya harta. Nah, Nabi hanya mengisyaratkan bermanfaat untuk orang lain. Tentu manfaat pada orang lain itu tergantung situasi dan kondisi Bu ya. Tergantung orang yang memang membutuhkan kita itu tidak harus selalu tentang duit, tidak harus selalu tentang finansial. Mungkin dia ada masalah, hadir nggak kita itu, mampu tidak kita memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Minimal mencarikan jalan keluar para jamaah sekalian. Monggo Ibu kita evaluasi diri kita. Sudah belum keberadaan kita itu bermanfaat untuk orang lain? Bahasakan Nabi, tidak terbatas hanya berupa materi saja, tapi bagaimana kedudukan, posisi, minimal diri kita itu saat ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun yudkhilu alal muslim, yaitu memberikan kabar gembira atau memberikan kegembiraan kepada orang lain, kepada saudara muslim kita.
Ya ini memang tergantung kondisi lagi Bu ya. Kalau kita memberikan kabar gembira atau memberikan kegembiraan itu sama Bu. Tidak semua orang itu menyenangkan atau disenangkan oleh saudara muslimnya, tidak harus selalu tentang finansial. Mungkin dengan kita memberikan solusi atau mungkin kita mendengarkan keluh kesahnya permasalahan yang sedang dihadapi, itu sudah suatu kegembiraan. Jadi memang semua tergantung situasi dan kondisi. Tapi Bu, ini amalan yang paling ringan yang bisa kita lakukan. Sururun yudkhilu alal muslim. Apa itu? Memberikan kegembiraan pada orang lain. Jangan pernah memberikan kesusahan kepada orang lain para jamaah sekalian. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal ini tentunya dari poin Nabi yang kedua, yaitu tentang memberikan kegembiraan kepada orang lain, dapat dipahami bahwa Allah itu Ibu sebetulnya itu marah dan murka terhadap orang-orang yang sukanya memberikan kesulitan ataupun kesusahan. Sederhananya Bu, suka buat saudaranya sedih. Allah tuh paling marah pada jamaah sekalian. Kalau Nabi jelas mengatakan ya, sururun yudkhilu al muslim, berikan kabar gembira atau memberikan kegembiraan pada orang lain, ya maknanya kalau kita memberikan kesusahan pada orang lain, Allah marah dan murka di situ pada jamaah sekalian. Monggo Bu, kita evaluasi diri kita. Kita selama ini, ya saya tidak pungkiri, namanya syaitan itu belum pensiun Bu. Jadi ya terus akan menggoda kita. Mungkin tanpa kita sadari kita pernah khilaf Bu ya. Khilaf itu suka gibah orang, menjatuhkan saudara muslimnya, memberi rasa was-was ataupun rasa takut. Itu harus kita evaluasi pada jamaah sekalian. Monggo kita evaluasi. Jangan sampai Bu ya, ini perkara yang ringan tapi bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan ada ketemu lanjutannya. Kenapa Allah itu dan Rasulnya menginginkan kita memberikan kegembiraan, memberikan kemudahan pada orang lain? Karena ada janji Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kita semua. Itu yang kedua Bu ya, sururun yudkhilu alal muslim. Kemudian yang ketiga, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyakshifa an muslimin kurbatan, yaitu menyingkirkan suatu kesulitan atau menghilangkan suatu kesulitan dari saudara muslimnya. Nah ini ada orang falsafah keluar, Ustadz, hidup saya saja masih susah, bagaimana saya mau menghilangkan kesusahan orang lain? Ini perkataan syubhat ini. Syubhat itu remang-remang, tidak jelas. Dan syubhat itu Ibu awal terjerumusnya seseorang masuk dalam perkara yang haram. Ya seperti ini. Padahal menghilangkan kesusahan orang lain itu ya tidak harus menunggu kita menjadi orang yang kaya, tidak harus menunggu kita menjadi seorang yang punya jabatan tinggi. Tidak. Menghilangkan kesusahan orang lain itu banyak sekali caranya. Lagi-lagi kita sore ini tidak bicara hanya tentang finansial saja. Kita sangat terbatas sekali pemikiran kita kalau segala sesuatu itu diukur oleh finansial pada jamaah sekalian. Bahkan dalam Al-Quran, dalam hadis, tidak pernah kita jumpai masalah duit, masalah ujung-ujungnya uang, itu tidak pernah pada jamaah sekalian. Selalu solusi-solusi yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran itu bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita Bu dengan Allah, hablum minallah, ya. Hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Jadi kalau kita menghilangkan kesusahan saudara muslim kita itu Bu, ternyata diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya tidak main-main. Ganjarannya itu tidak main-main. Dalam salah satu hadis para jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabbid dunya." Siapa yang menghilangkan kesusahan terhadap saudara muslimnya di dunia ini, masalah-masalah dunia ini Bu, janji Allah Bu dalam lanjutan hadis ini, nafasarallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Maka niscaya Allah akan melepaskan dirinya dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Coba Bu, difahami terletak di sini. Siapa yang menghilangkan kesusahan terhadap saudara muslimnya di dunia, bukan di akhirat loh Bu ya, di dunia,
Nafasahullahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Ganjaran yang kita dapat itu Ibu, ternyata bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kenapa Bu kita diperintahkan untuk membantu meringankan beban saudara muslim kita, kesusahan saudara muslim kita di dunia, tapi Allah balasnya di akhirat? Ada yang tahu jawabannya Bu? Karena Bu, kesusahan yang akan kita hadapi nanti di akhirat itu tidak sebanding dengan kesusahan yang kita hadapi di dunia. Pernah dengar Bu, satu hari di akhirat itu, di akhirat Bu ya, itu sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Jadi wa na'udzubillah, bayangkan kalau ada, insya Allah kita tidak termasuk Bu ya, mudah-mudahan Bu ya, orang-orang yang masuk dalam neraka itu Bu, disiksa satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan kalau disiksa di neraka itu selama 5000 tahun, berarti 5 juta tahun kita hidup di dunia ini. Jadi bahasa Nabi, Allah itu dengan kemahabesarannya itu menjanjikan dengan kita menghilangkan kesusahan saudara muslim kita di dunia itu Ibu, Allah ganti dengan kita akan dihilangkan kesusahan kita nanti pada hari kiamat. Ibu, saya tidak bisa bayangkan, sangat banyak sekali nas-nas, dalil-dalil dalam Quran dan hadis tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ini hal yang paling ringan saja Bu ya, paling ringan. Nanti manakala kita semua sudah dikumpulkan, dibangkitkan di padang mahsyar itu Bu, dikumpulkan, itu ada bukti kebesaran Allah yang pertama. Apa itu Bu? Matahari itu didekatkan hanya 1 mil di atas kepala kita. Ada yang mengatakan 5000 mil, ada yang mengatakan 5 mil, ada yang mengatakan 1 mil. 1 mil itu kurang lebih ya hanya sekitar 45 hasta Bu, kalau tidak salah. Sedangkan saat ini Bu, kita hidup di dunia itu matahari masih berjuta-juta, beratus-ratus juta, bahkan mungkin ada ilmuwan mengatakan miliaran jauhnya dari atas kepala kita, kita sudah merasakan panasnya. Ini bahasa orang Surabaya. Danio besok di padang mahsyar itu hanya 1 ataupun 5 mil di atas kepala kita. Dan Ibu, itu bisa menyebabkan kita ini Bu ya, tenggelam dengan keringat kita sendiri. Dalam hadis itu ada yang tenggelam ya hanya sampai mata kakinya saja Bu. Ada yang tenggelam sampai lututnya. Ada yang tenggelam sampai pusarnya, sampai telinganya. Ada juga yang tenggelam sampai atas kepalanya. Dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala Bu, itu hanya dirasakan bagi orang yang melakukan kemaksiatan saja. Jadi misalkan kalau ada orang melakukan kemaksiatan, dosa dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, hanya dia yang merasakannya. Bu, di padang mahsyar itu tidak ada pertolongan, tidak ada naungan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya ada 7 golongan Ibu. 7 golongan ya umumnya ya. Yang dalam hadis itu, imamun adil, syababun ibadatillah, pemuda yang tumbuh ketaatan masjid, dan terus Bu ya sampai ada 7. Tapi apakah ini kita termasuk? Termasuk Ibu. Tinggal bagaimana amal yang kita kerjakan saat ini kita hidup di dunia, berkah umur yang kita punya itu berikan manfaat untuk orang lain, berikan kemudahan pada orang lain pada jamaah sekalian. Ingat Bu, seperti poin yang pertama, kita jangan jadi penalu dalam kehidupan ini. Semua Bu, fisik kita itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca dalam nas dalam Al-Qur'an itu Bu, ada mengatakan, Allah SWT mengatakan, wala takfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'ah wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya mata Bu, hati itu Bu ya, pendengaran ini, hati Bu, hati-hati Bu ya, ini akan ditanya. Fisik kita itu kan semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Semua ini Bu, nantinya pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang kita punya itu Bu ya, umur kita dihabiskan untuk apa, fisik kita, ilmu kita ya, harta yang kita punya dapat dari mana, dibelanjakan untuk apa. Oh, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya jadi merenung sebetulnya dengan kita menghilangkan kesusahan tadi. Di sini Nabi SAW mengatakan ya, ayak syifa an muslim kurbatan, menghilangkan kesusahan saudara muslim kita. Ini kita masih masa pandemi Bu ya.
masih masa Covid. Sudah berjalan hampir 2 tahun lebih Bu ya. Terhitungnya 2019 akhir. Sekarang sudah 2022. Monggo Bu, kita coba renungkan, sudah belum kita masuk dalam bab-bab seperti ini, dalam momentum-momentum seperti ini? Berapa banyak Bu saudara-saudara muslim kita yang di PHK dalam pekerjaannya, ya Bu ya, sehingga menyebabkan anaknya tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak mampu bayar SPP Bu. Anaknya tidak bisa sampai lulus kuliah. Bahkan Bu, mungkin lebih parah lagi, dia harus kehilangan hartanya, menjual rumahnya, dia harus berhutang ke sana dan ke sini. Monggo Bu, kita renungkan, sudah belum kita masuk dalam bab seperti ini? Atau mungkin kita malah bersyukur untuk diri kita sendiri, kita tidak termasuk dalam orang-orang seperti itu. Apakah kita hanya terbatas seperti itu saja? Bukankah kita harusnya juga melihat Bu ya, saudara-saudara muslim kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ribuan buruh yang harus kehilangan pekerjaannya Ibu, menyebabkan sampai wa na'udzubillah Bu ya, dia cerai dengan istrinya karena kehilangan pekerjaan. Monggo Bu, kita masuk bisa nggak dalam bab seperti ini? Kita jangan hanya bisa mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar, ini kebesaran Allah, banyak istighfar. Iya, itu kebesaran Allah dan kuasa Allah para jamaah sekalian, takdir Allah. Tapi apa-apa kita hanya sebatas itu. Kita tidak usah bicara mulu-mulu yang jauh-jauh di luar kota, di luar lingkungan kita. Lingkungan kita saja Bu, coba tengok kanan kiri kita. Sudah belum dia makan hari ini? Sudah belum dia hari ini bisa ya mendapatkan sesuap nasi? Sudah belum dia hari ini mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya? Kalau kita mungkin masih bisa bersyukur Bu ya. Tapi lihat saudara-saudara muslim kita. Makanya sebetulnya Bu, Allah itu kalau memberikan ujian, cobaan Ibu, cobaan kepada hambanya, ya tentu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak mungkin di luar batas kemampuan hambanya. Ya mereka masih hidup Bu itu. Tapi ada hikmah dari itu. Allah ingin sebetulnya Bu, kalau mau kita telaah musibah-musibah yang terjadi itu Ibu, Allah tuh sebenarnya ingin lihat, ini loh orang-orang yang punya kelebihan harta, sudah belum bisa memberikan manfaat untuk orang lain, mau meringankan beban orang lain. Apalagi ini sudah berjalan hampir 2 tahun lebih Bu, pandemi Covid ini, nggak selesai-selesai. Berapa banyak juga orang-orang yang kehilangan pekerjaan sampai saat ini juga masih belum bisa mendapatkan pekerjaan, kerja sana sini untuk menghidupi keluarganya. Bu, kita harusnya masuk dalam bab seperti ini. Minimal Bu ya, kalau kita tidak bisa berikan materi, carikan solusi dengan mungkin kita carikan pekerjaan, ada informasi lowongan pekerjaan, berikan informasi. Itu termasuk ikhtiar kita meringankan, menghilangkan kesusahan saudara muslim kita pada jamaah sekalian. Maka sampai juga berapa waktu lalu Bu ya, sudah agak lama gitu. Di mana? Di Batu Bu ya. Ada banjir bandang gitu. Logika kita tidak masuk, itu daerah pegunungan Bu ya, daerah yang tinggi. Bisa kena banjir bandang itu secara logika tidak masuk. Tapi itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berapa waktu lalu juga di Semeru ya, erupsi sampai akhirnya meletus seperti itu. Sudah belum kita bisa memberikan manfaat pada mereka? Apa jangan-jangan kita hanya mentelengi di TV saja? Oh ya Allah, kasihan sekali, subhanallah. Apa hanya sebatas itu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan, kesempurnaan pahala sampai kalian mau memberikan yang terbaik dari apa yang kalian punya. Jadi kalau kita berinfak itu manfaatkan yang terbaik. Jangan hanya kita cuma subhanallah. Loh iya benar, kita mengagungkan Allah Bu, kebesaran Allah. Tapi sudah belum kita itu implementasi gitu. Ilmu yang kita dapat tuh kita implementasikan kan begitu. Apa jangan-jangan cuma hanya ya sebatas simpati saja kan. Sedangkan banyak sekali Bu ya relawan-relawan yang ngajak, ayo donasi itu Bu ya. Monggo. Kita masuk dalam bab seperti ini. Karena ternyata Bu, kalau kita telah lagi, ya di sini janji Allah, ganjaran Allah itu bukan kesusahan kita lagi di dunia, tapi di akhirat Bu. Siapa yang tidak ingin dihilangkan kesusahan ataupun ancaman Allah nanti pada hari kiamat?
Ingat Bu, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita mau lebih rinci lagi, lebih masuk lagi ke dalam Ibu, dan mudah-mudahan kita nggak termasuk Bu ya. Kalau masalah ancaman azab Allah itu kullama nadijat juluduhum. Jadi kalau kulit mereka hangus, kita bicara azab Bu ya, itu Allah ganti dengan kulit yang baru. Itu azab Allah Bu. Siapa yang kita tidak ingin diselamatkan dari api nerakanya Allah? Makanya di sini dikatakan kurbatan min yaumil qiyamah, tidak kurbatan min yaumid dunya, bukan yaumil qiyamah. Karena tahu kesusahan dunia itu nggak ada apa-apa dibanding kesusahan kita nanti di akhirat. Itu yang ketiga Bu ya. Bagaimana kita ayyakshifa an muslimin kurbatan, menghilangkan kesusahan terhadap saudara muslim kita. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat Bu, yaitu di antara amalan-amalan juga yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melunasi hutangnya Bu. Melunasi hutangnya Ibu. Ini memang bukan perkara mudah Bu ya, perkara duit. Ustaz, ini angel perkara duit ya. Apalagi yang dihutang itu ratusan juta gitu. Ya memang berat Bu ya. Tapi kalau sudah menyangkut masalah hutang pihutang itu, kalau kita sebagai orang beriman kita harus pahami juga gitu, bahwa kita itu punya Tuhan yang namanya Allah. Kalaupun memang kita butuh Bu, tagih dengan yang baik, minta dengan yang baik. Kita diperintahkan untuk bayar hutang atau memberikan keringanan hutang. Ya, apalagi masalah tadi ini masih ada hubungannya dengan tadi menghilangkan kesusahan Bu ya. Masih ada hubungan dengan kesusahan, yaitu bagaimana kondisi pandemi seperti ini Bu, banyak menyebabkan orang tuh yang di PHK harus berhutang Bu ya. Benar nggak Bu? Bukan hobi hutang, tapi memang dia harus berhutang Bu. Dia harus berhutang. Nah, dalam syariat kita itu Bu, ada keringanan-keringanan yang bisa kita lakukan dengan cara ya kita berikan kelonggaran Bu. Kalaupun memang dia sudah berikan kita kelonggaran masih belum mampu Bu, ya itu memang kewajiban dia untuk membayar. Tapi kalaupun memang dia belum sanggup Bu, tagih dengan cara yang baik. Lebih saklek lagi karena ini menyangkut keimanan Bu, diikhlaskan. Oh ini lebih dahsyat lagi, karena nggak mudah Bu mengikhlaskan hutang Bu ya. Duit ini Bu, cuan, duit. Kalau sampai ada orang bahasa kita sekarang, nyelangi gampang, balik no angel. Bu ya. Tapi itulah Bu masalah iman. Dalam hutang-hutang itu masalah iman. Nah ini lagi-lagi Bu, bisa nggak kita masuk dalam bab seperti ini? Kondisi seperti ini Bu, memang ada orang itu dia terpaksa harus berhutang karena untuk makan. Apalagi masalah pandemi seperti ini. Dan ini termasuk bab yang saat ini sedang terjadi. Saya bahasakan bab saat ini terjadi Bu, karena memang banyak sekali saat ini orang saling berhutang Bu ya. Karena dia kehilangan pekerjaannya, sedangkan dia harus menghidupi keluarganya, menyekolahkan anaknya, kan begitu Bu ya. Ini banyak sekali Bu, di lingkungan saya itu juga banyak sekali saling berhutang gitu. Wa na'udzubillah Bu, kalau kita tidak punya iman, tidak mau bayar hutang, bisa saling bacok-bacokan ini. Makanya masalah hutang piutang ini termasuk hal ataupun bab yang harus senantiasa kita ikhlaskan Bu ya. Kita perhatikan betul. Diikhlaskan itu dalam arti kata ya kita harus legowo Bu. Kita harus tahu manakala kita memberikan hutang itu ada konsekuensinya. Kalaupun kita memberikan kelonggaran juga ada konsekuensinya. Dan ini termasuk bab amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang terlilit hutang itu Bu, itu kan tidak masuk dalam 8 golongan orang yang terlilit hutang itu termasuk golongan yang wajib kita berikan zakat Bu ya. Ya Bu ya, dalam surat Taubah itu ayat 60 Bu ya. Itu kan zakat, menerima zakat itu ada 8 golongan, dan orang yang terlilit hutang itu termasuk yang berhak mendapatkan zakat. Nah, ini sekaligus saya memberikan pelajaran Bu ya. Saya sudah berapa tahun gitu ya. Memang kalau di alih kelas ini baru tahun kemarin saya menjadi panitia gitu. Insya Allah tahun ini nanti lagi
saya selalu membahasakan zakat itu ya utamanya dalam syarat kita lingkungan kita. Kita itu bingung ngasih zakat untuk orang lain, sedangkan keluarga kita itu masih banyak yang membutuhkan, masih kekurangan. Padahal aturan itu orang yang paling dekat dulu dengan kita para jamaah sekalian, paling dekat dengan kita. Ini juga saya pesan juga Bu ya, pada subseksi nanti diperhatikan Bu. Coba dilihat, ditelaah betul. Di subseksi itu benar nggak orang ini memang dia yang sangat membutuhkan. Ibu, zakat fitrah itu tidak main-main. Saya paling takut sekali kalau masalah zakat fitrah. Ini zakat fitrah tidak tepat sasaran, dunia akhirat saya bertanggung jawab. Apalagi saya ketua panitia di sini. Saya selalu bilang, saya lebih baik jadi ketua panitia kurban daripada Idul Fitri dan Ramadan itu. Karena di situ ada zakat. Kalau tidak amanah Bu, wah ini berat sekali. Kita bisa merayakan kemenangan hari Idul Fitri, tapi ternyata zakat yang kita berikan tidak tepat sasaran. Masih banyak orang-orang yang menangis pada hari raya kemenangan itu. Monggo Bu, ini pelajaran. Saya berikan ibro. Zakat itu utamakan keluarga kita dulu. Saya kalau mengeluarkan zakat itu Bu, sudah bertahun-tahun ngurus masjid, bukan di sini, di masjid-masjid saya sebelumnya itu. Saya selalu kasih pada keluarga saya dulu, kalau masih ada yang membutuhkan. Atau kalau tidak ada, lingkungan kanan kiri saya. Tidak ada, baru saya ke masjid. Bukan saya tidak mau memberikan dulu, afdolnya memang anjuran Nabi itu orang paling dekat dulu. Apalagi orang yang sedang terlilit hutang, masa pandemi seperti ini. Oh ini wajib. Bahkan setahu saya ada fatwa ulama mengatakan wajib. Dahulukan itu. Dan itu termasuk dalam surat Taubah ayat 60, orang yang sedang terlilit hutang. Utamakan itu. Beras Bu, zakat makanan pokok yang kita zakatkan itu sangat berarti, bermanfaat sekali untuk mereka itu. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Jadi monggo Bu, monggo kita renungkan, kita tafakuri, kita evaluasi. Jangan sampai kita yang sudah paham ini keliru dalam menjalankan amanah tadi. Karena masalah zakat fitrah itu Bu, itu sangat sensitif sekali, punya aturan main. 50 orang yang berzakat fitrah, ya 50 yang kita keluarkan. Saya pernah juga nangani salah satu masjid Bu ya. Ini agak melebar sedikit tapi ada hubungannya. Masjid itu terbiasa langsung pesan 1 ton gitu Bu ya, untuk zakat itu. Tapi yang zakat ternyata nggak sampai sebanyak 1 ton Bu, hanya 500 kilo saja. Tapi sudah 1 ton yang dikeluarkan. Saya cukup sederhana bertanya, terus 500 kilo lagi, judulnya apa zakat fitrah? Tidak bisa jawab. Zakat fitrah itu ya kita keluarkan sebanyak orang yang membayar zakat fitrah, kan begitu. Nah terus gimana Ustaz? Ya 500 kilonya judulnya bukan zakat fitrah, ya sedekah akhirnya. Nah ini yang tidak diperhatikan. Awas. Kita jadi amil Bu ya, untuk mengelola zakat itu harus amanah, sesuai gitu. Kalau memang 500 ya 500 yang kita keluarkan, jangan lebih. Maksudnya lebih itu bukan porsinya Bu ya. Kalau zakat itu minimal 2,5 kilo. Tapi boleh lebih, mau 15 kilo pun ya boleh kan gitu. Tapi penerimanya itu amdolnya harus sesuai dengan yang dikeluarkan atau orang yang membayar zakat fitrah. Ya, itu. Baik, itu yang keempat Bu ya, menghilangkan atau membayar hutang. Makanya itu kalau orang yang terlilit hutang itu namanya al-ghorimun ya. Itu mereka yang terlilit hutang pada jamaah sekalian. Baik, sekarang kita masuk poin yang kelima Bu, yaitu an natruda 'alal muslimin ju'an, yaitu mengusir rasa lapar dari seorang muslim. Nah, ini Bu, ini masuk sudah lebih dalam lagi. Tadi secara umum ekstern, masalah kesusahan itu Bu ya, sekarang lebih dalam lagi, masalah makan ya. Ini kelihatannya remeh sekali gitu. Tapi karena masalah urusan perut ini Bu, kalau tidak pandai ngontrol gitu Bu ya, tidak pandai ngontrol, apalagi di masa pandemi ini, menyebabkan banyak seseorang itu terjerumus dalam maksiat. Tidak peduli lagi dari mana dia dapat harta dari halal haram, yang dimakan juga halal haram, sudah tidak peduli lagi. Makanya Bu, kita di sini diperintahkan berikan makan saudara muslim kita yang memang dia sedang membutuhkan itu. Jangan sampai Bu, kita itu nikmat makan itu Bu ya, lingkungan kita masih banyak yang susah. Untuk makan saja tidak tahu besok mau makan apa Bu.
Tidak sampai hati. Saya sendiri termasuk orang yang tidak sampai hati. Terus terang, melihat kadang saya makan, walaupun makanan saya sendiri juga tidak terlalu nikmat, Bu, ya maksudnya tidak terlalu mewah gitu. Tapi kalau saya lihat pas di jalan, ada orang yang saya lihat memang dia orang, apalagi orang sangat sepuh sekali, Bu. Secara otomatis saya pasti neteskan air mata. Saya tidak bisa lihat orang tua sudah sepuh itu harus terlantar hidupnya. Itu kemudian susah untuk makan. Monggo, Bu, kita masuk dalam bab seperti ini. Apalagi masalah di masa pandemi seperti ini. Ya Allah, banyak sekali orang tidak bisa makan. Dia tidak tahu, syukur-syukur besok ada makan itu sudah alhamdulillah. Hari ini dia bisa makan dengan seadanya sudah alhamdulillah. Nah, ini termasuk ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Mengusir rasa lapar dari orang-orang yang lapar itu adalah suatu perbuatan yang penuh dengan kebaikan, Ibu. Dan ini ternyata kalau kita telah dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu dijanjikan surga, Bu. Itu nanti monggo nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Insan, Bu, di ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Saya tidak perlu bacakan, Bu, ya, karena waktunya sudah mepet dan terbatas kan gitu. Dan, Bu, memberikan makan kepada saudara muslim kita itu juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At'imu ju'iyama wa du'u marido wa kufu al-aini." Berilah makan kepada orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Ya, ini nas-nas hadis yang secara umum, Bu, ya. Jadi memberikan makan itu kewajiban kalau kita mampu terhadap orang-orang yang memang sedang membutuhkan makan, Ibu. Saya tidak perlu berpanjang lebar perihal untuk poin yang kelima ini, ya. Nah, ini bahkan ada hadis Nabi, Bu. Hadis ini sahih dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimallahu taala di dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadis As-Shahihah, dan ini juga ada dalam Imam Bukhari, dalam Sahih Bukharinya, dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'minun billadzi yasba'u wajaruhu ja'inun illa janbih." Bukanlah termasuk golongan kami, ada yang membahasakan seperti itu. Tapi di sini konteksnya Nabi mengatakan bukan seorang mukmin yang sempurna imannya. Ada mengatakan imannya atau cukup dengan kepribadiannya. Jadi bukanlah seorang mukmin yang sempurna. Ya, sempurna itu berarti dalam agamanya masih kurang, Bu, dia. Jadi walaupun dia sholat, dia puasa, dia berinfak, dia berhaji, itu masih kurang sempurna. Kalau dia kenyang sendiri, Bu, ya. Sedangkan tetangganya di sampingnya dalam keadaan lapar. Nah, ini monggo kita telah hadis ini. Mungkin kita bisa tenang, Bu, ya, kenyang, makan yang enak gitu, Bu, ya. Tapi ternyata tetangga kanan kiri kita masih susah untuk makan, Bu. Wah, ini monggo, Bu, diperhatikan. Saya itu di rumah itu kebetulan tangga kanan saya itu bukan muslim, Nasoro, kafir. Kadang ya tinggal hidup sebatang kara. Kadang dia punya ikan, tidak punya nasi, saya kasih nasi. Apa itu larang? Tidak. Kita bermuamalah buat kebaikan pada siapapun. Justru ini tunjukkan, ini loh Islam. Ini loh Islam. Ini loh akhlak yang kita berikan. Selalu. Bahkan saya punya kelebihan, saya kasih. Saya tidak pandang siapa dia kan. Memang gak saya cari utamakan muslim, tapi sebelah rumah saya itu memang membutuhkan sekali. Jadi setiap kadang minta nasi, ada nasi, ada, saya bilang. Walaupun mungkin hanya sisa tidak terlalu banyak, ada. Saya berikan. Secara tidak langsung dia juga melihat, oh, Islam itu akhlaknya seperti ini ternyata. Islam itu kasih sayang sesama, bukan hanya sama muslim, dengan orang-orang di luar kita pun. Makanya saya pernah nyampaikan dalam pengajian ahad subuh, Bu, ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kita itu dari jiwa yang satu, Adam, dan ibu kita Hawa alaihi wassalatu wassalam. Kita ini semua saudara, walaupun dengan orang-orang kafir sekalipun. Tapi sebangsa setanah air, kita hanya beda masalah akidah. Boleh, Bu, kita bermuamalah. Kalau orang kafir sakit, kita jenguk. Boleh, Bu. Dia meninggal, dia mati, kita melayat, boleh. Tapi jangan ikut upacaranya, jangan ikut acara keagamaannya. Tunjukkan, Islam itu akhlak. Suatu saat saya akan kajian masalah akhlak. Islam itu akhlak. Penting sekali para jemaah. Monggo, implementasikan ini, Bu. Tidak pantas, kata Nabi SAW, disebut sempurna seorang mukmin itu kalau dia kenyang, tetangganya masih lapar.
Apalagi kalau dia seorang muslim, Bu. Ngeri sekali, Bu. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Bu, harta kita yang kita punya itu tidak 100% punya kita. Ada punya Allah. Ada punya tetangga-tetangga, saudara-saudara muslim kita. Sudah belum itu kita berikan pada jamaah sekalian. Itu yang kelima, Bu, ya. Terakhir, yang keenam, Bu, ini yang paling penting sekali. Di antara amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wala amsyiyama akhi fi hajjatin ahabu ila min an kifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Nabawi atau Masjid Madinah syahrah. Dan sungguh aku berjalan dengan saudaraku untuk memenuhi suatu keperluannya, hajatnya. Maksudnya kalau kita memenuhi, membantu saudara muslim kita tentang suatu keperluannya itu, ternyata itu lebih dicintai, Bu, daripada apa? Daripada kalian beritikaf bersamaku, maksudnya bersama Rasulullah SAW di masjid ini. Masjid apa, Bu? Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Dan beritikaf selama 1 bulan penuh lamanya. Bu, bayangkan, ringan loh, Bu. Kita hanya membantu, ya tentu dalam hal yang baik ya, Bu. Jangan hal yang mungkar terus kita dukung, jangan. Kita memenuhi kebutuhan hajat saudara muslim kita itu lebih dicintai daripada beritikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bu. Beritikaf bersama Nabi itu sudah suatu keistimewaan yang besar pahalanya. Apalagi yang kedua, Bu, di masjid ini kata Nabi, Masjid Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi. Dan selama 1 bulan penuh lamanya, itu masih nggak ada apa-apanya dengan kita memberikan kemudahan pada orang lain. Coba, Bu, monggo kita punya kemampuan itu, kita renungkan, Bu. Sudah belum memberikan manfaat, Bu, ya? Jangan-jangan kita ini jadi pelit, medit, kikir untuk fokus diri kita sendiri. Saya tuh kadang juga heran, Bu, dengan orang-orang yang sibuk dengan mengumpulkan harta untuk kepentingannya dia sendiri. Ibu, saya ini juga kebetulan mudin, gitu ya, tanya Bu Eli. Gitu. Saya suka sering mandikan orang mati itu. Karena saya itu merenung, sehebat apapun kita itu, Bu, besok itu kalau kita mati ya tidak bisa mandi sendiri. Ya, Bu, ya, butuh orang lain. Saya kalau pas memandikan orang mati itu dulu itu merenung, sampai sekarang juga merenung, ya Allah. Ya ada orang-orang yang dengan kesombongannya selama hidupnya, Bu, saya tahu. Terkadang itu ada hasad dengan saya itu. Ya, mudah-mudahan saya juga dijauhkan dari sifat seperti itu, Bu, ya. Mati, Bu, saya juga yang mandikan. Ada seperti itu. Saya cuma akhirnya semakin ketika merenungkan itu, Bu, saya semakin berusaha tawadu. Semakin yakin, ya Allah, siapalah kita ini? Kita ini, Bu, nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang kita bawa kecuali falyamalu amalan sholih, kecuali amal yang kita kerjakan. Mau sehebat apapun, Bu, mau dia seorang raja, seorang presiden, nanti kalau sudah ketemu ajalnya butuh orang untuk memandikannya, butuh orang untuk menyolatinya, kan gitu, Bu. Itu monggo, Bu, kita renungkan. Semua yang kita lakukan, Ibu, seperkasa apapun hidup kita itu, nantinya kita manakala menjumpai ajal kita itu, ya kita hanya sendiri, tidak membawa apapun. Yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak berguna lagi nanti, Ibu. Istri yang cantik itu, Bu, ya, yang anggun, terus anak-anak kita tidak berguna lagi, Ibu. Illah, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali kita menghadap Allah dalam membawa keadaan hati yang bersih, hati yang suci. Suci itu selamat, Bu. Tidak ada iri, tidak ada hasad dan dengki. Monggo, Bu, evaluasi diri kita. Jangan ada hasad di hati kita. Ini penyakit hati, Bu. Penyakit hati sekali, bahaya. Saya ini senang mendalami tazkiyatun nufus saat ini. Dulu dakwah saya itu dakwah tauhid, Bu. Tapi sekarang mendalami tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, Bu. Itu bahaya. Kita nanti bisa kena penyakit hati, namanya bahasa Arab itu sumumul qulub, racun-racun hati. Ini harus kita waspadai. Demikian, Ibu, itu ada, namun sebetulnya masih ada beberapa poin, cuman saya batasi 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti di lain waktu kita sambung dengan lanjutan hadis ini atau mungkin dengan tema yang lain. Monggo, Bu, saya kasih kesempatan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin kita diskusikan. Monggo, Ibu.
Ya, monggo 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 Ibu. Bismillah. Waalaikumsalam. Iya. Hampir setiap hari dia buat nasi bungkus itu dibagi-bagikan ke tetangga yang membutuhkan atau orang-orang yang di jalan yang membutuhkan. Lama-lama dia suka ini, nah ya sudah dikasih tuh ternyata semua itu menggantung mengharap setiap hari mengharap sehingga menjadi akhirnya dia selalu setiap hari mengharap seperti itu, sehingga ada beberapa yang menurut dia menjadi malas bekerja gitu, jadi malas. Akhirnya dia setiap hari mengharapkan sebungkus nasi itu, dan kadang-kadang juga udah dibagi dia masih minta lagi, sehingga mengurangi keikhlasan teman saya itu. Ini bagaimana saya dicurhatin gitu, dan mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi gini Bu, sama seperti tadi Bu ya. Saya coba awali dengan contoh masalah kayak tadi hutang piutang. Ada orang yang memang dia harus berhutang gitu ya, karena memang situasi kebutuhannya dia. Tapi ada juga orang yang hobinya hutang Bu. Ya tentu ya jangan ditolong Bu. Kalau orang hobinya hutang, apalagi niatnya untuk tidak mengembalikan, ya jangan ditolong. Sama sebagaimana tadi misalkan dia yang awalnya hanya ingin diberi, hanya diberi sebatas untuk bersedekah gitu, tapi kemudian dia tidak mau bekerja, hanya menggantungkan saja Bu ya, mengharapkan, istilahnya bahasa kita jagakan saja, jaga no terus gitu. Nah ini juga tidak boleh. Islam melarang seperti itu, melarang seperti itu. Ya. Jadi kalau saran saya ya lebih baik dihindari. Dengan cara apa? Ya pertama kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di situ biasanya syaitan bisa masuk Ibu, menyebabkan apa? Akhirnya kita mengurangi keikhlasan kita. Ikhlas itu Bu, nanti suatu saat kita akan kaji Bu ya. Ikhlas itu apa ya? Teorinya mudah Bu, tapi implementasinya itu sulit. Ikhlas itu, dan ikhlas itu tipis sekali Bu, dengan riya, dengan ujub itu tipis sekali. Kita yang awalnya niat ikhlas membantu orang lain, membantu meringankan gitu, tapi ada orang-orang yang memanfaatkan momentum itu, memanfaatkan kita itu, menjadikan sebagai sanggahan kita untuk hidup. Ini juga tidak boleh, tidak baik. Maka hal orang semacam ini harus kita tinggalkan. Dengan cara apa? Ya kita kurangi frekuensinya. Pertama tentu harus kita dakwai dulu, kita sampaikan. Kalau memang kita tidak punya kemampuan, ya kita tahan. Tidak usah diteruskan, gitu ya. Sambil kita lihat perkembangannya apa. Karena itu sangat tidak mendidik, tidak boleh dalam Islam itu. Islam itu harus tetap berusaha, bekerja, Bu. Ya, saya contoh saja sampai Umar bin Khattab itu sangat membenci seorang laki-laki yang tidak bekerja, yang sudah berumah tangga, itu sangat membenci sekali. Sampai saya bilang, antum mohon maaf ya, yang pekerjaannya kuli ya, itu jauh lebih terhormat daripada orang yang sama sekali tidak bekerja. Itu. Jadi hal-hal semacam itu lebih baik dihindari, dikurangi. Kalau memang benar-benar dipastikan dia sudah tidak ikhlas lagi gitu Bu ya, memang jadi yang gantungkan gitu ya, lebih baik dihindari, karena itu sama sekali tidak mendidik. Karena kalau kita biarkan terus seperti itu Bu, sama dengan kita membiarkan dia juga untuk malas tidak bekerja, membiarkan terus dia akan meminta-minta. Dalam Islam itu kalau memang kita susah, lagi kesusahan, boleh kita minta bantuan, tapi tidak boleh meminta-minta. Beda Bu ya, difahami ya. Dalam keadaan susah boleh kita minta bantuan, tapi tidak boleh minta-minta. Di garis bawah ya gitu. Saya rasa gitu Ibu ya. Ya. Monggo yang lain kalau ada lagi silakan Ibu.
Ada lagi yang mau nanya? Sudah? Ya. Sudah. Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaat, ada hibrohnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam. Dan kita doakan juga saudara-saudara muslim kita yang saat ini sedang sakit segera diangkat penyakitnya, keluarganya juga diberikan kekuatan kesabaran, dan juga kita doakan saudara-saudara muslim kita yang sudah mendahului kita, semoga Allah terima seluruh amal ibadah mereka, diterimanya para syuhada mereka, keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita bermunajat, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil maya wa mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma astur awrati wa amin rati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.